Yuk ngaji sik, mau aku ngene ngaji tugasku ora rampung-rampung. Oh, kebalik, salah. Justru kalau kita baca Quran, ngaji, semakin mudah semua urusan. Karena Allah yang memudahkan. Tapi semakin nggak sholat, semakin nggak ngaji, semakin ruwet persoalan. Angel ketemu nih. Orang angel tuturan nih. Ini ibu-ibu sekalian. Maka kembali ya, kita berusaha untuk menjadi pribadi yang baik amalnya. Lalu apa saja timbangan amal yang bisa berat nantinya? Dan amalan-amalan ini yang kita akan bahas adalah amalan yang ringan. Amalan yang ringan tapi berat dalam timbangan. Yang pertama adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Bismillah. Jadi yang pertama amalan yang berat yaitu kalimat zikir la ilaha illallah. Itu memberatkan timbangan. Dan kalimat ini tidak ada yang mengalahkan. Bumi dengan sebesar ini, dengan apa yang ada di atas dan di dalamnya, langit yang begitu luas, 7 lapis lagi, penuh dengan segala isinya. Itu jika ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah satu saja, maka tetap berat la ilaha illallah. Luar biasa. Artinya materi itu namanya benda, berupa langit dan bumi dijadikan satu, termasuk lautannya, termasuk gunungnya, termasuk bumi dan sebagainya, tanaman tambangnya dan lain-lain, plus langit dengan segala isinya, tetap kalah dengan satu kalimat la ilaha illallah. Dan yang menakjubkan lagi ibu-ibu, kalimat la ilaha illallah bisa mengalahkan semua dosa yang dikumpulkan manusia. Karena kelak ada seorang yang datang membawa gulungan catatan amal. Jadi kitab dia, catatan amal dia, gulungan amal dia itu penuh dengan dosa maksiat. Sejauh mata memandang, kata Nabi. Masya Allah, sejauh mata memandang itu kan berarti waduh, isinya ini maksiat tok, dosa. Ini manusia dunia yang banyak dosa maksiatnya. Habis itu sudah, karena dosa maksiatnya banyak, hampir saja diseret malaikat ke dalam neraka. Tapi kata Allah, sebentar tahan dulu. Ternyata di antara semua catatan amal dia yang buruk itu, ada satu kalimat la ilaha illallah yang dia pernah ucapkan dengan ikhlas. Coba ditimbang. Akhirnya satu kalimat tadi dimasukkan dalam satu timbangan. Semua dosa yang banyak tadi, yang berat tadi, ternyata kalah ibu-ibu sekalian. Masih kuat yang la ilaha illallah. Akhirnya orang ini menjadi ahli surga. Setelah selesai disiksa di neraka, kemudian ditetapkan menjadi ahli surga. Artinya Allah akan menetapkan dia sebagai ahli surga, meskipun harus dicuci dulu, dibersihkan dulu. Makanya kadang yang namanya api itu bisa memurnikan, mensucikan. Emas itu kalau dibakar ya jadi tahu mana yang loyang, mana yang emas kan dengan pembakaran. Nah, di neraka orang dibakar juga untuk mensucikan sebelum dimasukkan ke dalam surga. Nah, kalau Allah memberikan rahmatnya lebih luas dan besar lagi, bisa Allah ampuni semua dosa-dosa itu tanpa masuk neraka, udah langsung masuk surga. Jika Allah mengendaki, bisa. Asalkan di antara semua dosa-dosa tadi, Bu, perhatikan, tidak ada dosa syirik.
Karena kalau dia telah melakukan kesyirikan, udah batal syahadatnya. Syahadatnya hilang, gugur. Ya segampangannya ya rusak. Kalau rusak udah ndak ada lagi, hilang. Maka jangan sampai dalam hidup ini melakukan kesyirikan dan tidak ditaubati sebelum meninggal. Nauzubillah. Dan hari ini banyak bentuk-bentuk kesyirikan yang orang itu mengira itu hal yang lumrah dan wajar. Apalagi kata Nabi di akhir zaman kesyirikan akan semakin merajalela. Saya banyak meruqyah, banyak pasien yang kadang datang langsung saya perintahkan untuk dicopot. Apa? Sering ada yang pakai gelang sawan, sing regane 3.000. Kadang bawa anak, anaknya kasih gelang sawan. Ibu-ibu ya pakai gelang sawan. Kalau yang sudah tahu langsung saya suruh lepas. Yang nggak tahu saya tanya dulu, Bu, itu gelang apa? Ini katanya gelang sawan Pak Ustadz. Kenapa ibu pakai? Katanya ini bisa melindungi dari gangguan jin Pak Ustadz. Lah yang melindungi itu gelang Pak atau Allah? Yang melindungi gelang tak Allah ya. Kalau melindungi gelang ya dengan sampun syirik. Berarti ada kekuatan yang bisa mengalahkan Allah. Maka jangan dipakai, buang. Karena itu akan menjadikan tandingan kepada Allah Ta'ala. Ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Pertolongan dan pelindungan semata-mata kepada Allah. Ibu-ibu tips untuk selalu dilindungi ya. Mau? Gampang banget, rasa dicatat di amal wae. Yaitu ibu selalu mengucapkan kalimat Bismillah setiap melakukan aktivitas yang baik. Maka disitulah Allah akan selalu melindungi dan menolong kita. Pokoknya nek wis bismillah, wah wis cukup. Allah lindungi kita, Allah tolong kita. Untuk hal yang baik ya, nggak boleh nyolong bismillah men ra konangan. Ya ora iso. Selingkuh bismillah men ra konangan bojone ora ento. Bismillah ya untuk hal yang baik. Artinya nyolong bismillah terlaknat dia nanti, Bu. Dia akan diseret oleh kalimat bismillah itu ke dalam neraka karena salah. Makanya bismillah ini menjadikan kita selalu dijaga oleh Allah. Nah kembali ya Bu, makanya perbanyak kalimat la ilaha illallah dalam hidup kita. Zikir yang gampang tapi berat dalam timbangan, kan gitu. Minimal saat sholat kita kan baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setiap tahiyat awalkah, tahiyat akhirkah pasti baca syahadat. Minimal itu. Kalau mampu perbanyak salat sunnah sehingga syahadatnya lebih banyak yang diucapkan. Nah artinya kalimat ini dibaca di saat salat. Bagus lagi di luar salat. Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Kadangkala ada orang yang sedang marah, kalimat zikir yang keluar la ilaha illallah. Bocah ngel kadangane la ilaha illallah. Ora apa-apa mending daripada ngomong sing elek ngene wis. Semuanya zikir wae. Kan kadang astagfirullah bocah kandhane wae. Kalau enggak kan subhanallah gitu. Pokoknya nih sesuatu yang jelek itu subhanallah. Bukan masya Allah bocah kandhanane angel. Oh salah. Masya Allah itu untuk sesuatu yang baik, yang takjub. Misalkan anaknya pinter, ranking, atau dia ikut lomba menang, masya Allah. Anakku dapat hadiah, masya Allah, dapat rezeki, masya Allah, ibu jadi tambah sehat. Jadi pokoknya sesuatu yang baik, masya Allah. Sesuatu yang tidak baik, subhanallah. Pokoknya subhanallah itu sesuatu yang kita tidak suka kalau menimpa kita. Itu subhanallah kalimatnya. Nah ini kalimat yang mudah diucapkan tadi apa? La ilaha illallah. Yang kedua langsung nyambung subhanallah. Itu kalimat yang banyak sekali pahala kebaikannya. Kalimat yang kedua subhanallah. Nah ibu-ibu,
Pernah Rasulullah bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian bisa mendapatkan 1000 kebaikan dalam satu hari? Rasulullah nanya, bisakah kalian mendapatkan 1000 kebaikan dalam satu hari? Kemudian sahabat malah bertanya, bagaimana caranya ya Rasul? Intinya nggak ngerti kan gitu. Kemudian ditanya, bagaimana caranya ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, bacalah, ucapkanlah subhanallah 100 kali. Maka Allah akan memberimu ganjaran 1000 kebaikan. Jadi bacalah subhanallah 1000, bacalah tasbih 1000 kali. 100 kali. Maka Allah akan memberimu ganjaran 1000 kebaikan. Masya Allah. Dan ingat ya ibu-ibu, kita pernah bahas dulu, kebaikan itu benar-benar istimewa, lebih berat dari bumi dan seisinya. Yang namanya kebaikan hasanah itu mahal sekali. Satu kebaikan bisa menjadikan seseorang masuk surga. Makanya jangan remehkan yang namanya kebaikan. Ini kalimat subhanallah. Bisa ibu mengucapkan tasbih dengan kalimat subhanallah tok. Ada lagi bisa dengan tasbih yang kalau sholat tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu juga disebut kalimat tasbih. Kalau kita sholat tasbih, kan ada bacaan tasbih yang harus diucapkan sebanyak 300 kali selama 4 rakaat. Nah, kalimat tasbihnya gimana? Ya tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Terus sampai totalnya 300. Siapa yang belum pernah sholat tasbih? Siapa yang sudah pernah? Minimal seumur hidup sekali. Nek iso ya setahun sekali. Luwih apik meneh sebulan sekali. Lebih bagus lagi sepekan sekali. Jos hebat setiap hari. Disunahkan begitu sama Rasul. Ya. Dan yang akan diberikan oleh Allah bagi mereka yang mengerjakan salat tasbih adalah ampunan. Dan gak tanggung-tanggung 10 jenis dosa yang diampuni. Jadi cuma dikasih pahala ampunan, tapi ampunannya ini melingkupi 10 jenis dosa. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dosa yang besar dan dosa yang kecil. Dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Dosa yang banyak maupun yang sedikit. Dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Masya Allah. Kalau ada orang yang konsul ke saya, Pak Ustadz, saya sudah ikhtiar macam-macam, kok belum kabul hajatnya, bisnis juga belum sukses, mau punya anak belum dapat anak, mau punya jodoh belum dapat jodoh, punya hajat kok belum terkabul. Kalau sudah saya kasih ini kok juga sudah dikerjakan belum, ya sudah, biasanya mentok saya perintahkan salatlah telat tasbih. Karena salat tasbih itu pahalanya apa tadi Bu? Ampunan. Dan kadang dosa kita ini membuat rezeki kita seret. Maka kalau kita dihapus dosanya oleh Allah, ya rezekinya jadi tambah lancar gitu. Dan semua yang diberikan Allah, hajat yang diinginkan tadi, ya itulah semua nikmat. Ya anak, ya jodoh, ya nafkah, harta, dan lain-lain itu nikmat Allah. Maka salat tasbih itu bisa membuat lapang rizkinya, mudah urusannya. Itu tambahan saja. Lanjut ya Ibu. Jadi bacaan tasbih itu bisa cukup subhanallah, bisa juga lengkap tadi. Nah yang ketiga,
amalan yang bisa memberatkan timbangan. Tadi kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Yang kedua kalimat tasbih. Yang ketiga adalah kalimat tahmid, hamdalah. Kalimat tahmid, hamdalah, alhamdulillah. Kalimat hamdalah itu bisa memenuhi bumi dan seisinya. Maaf, bisa memenuhi mizan, timbangannya, timbangan amal. Kalimat tahmid, alhamdulillah. Maka orang yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah, maka dia orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka saran saya, kalau bisa selalu membaca hamdalah digabungkan sama bacaan bismillah. Jika mengawali sesuatu dengan bismillah, selesai dari sesuatu alhamdulillah, keluar dari kamar mandi alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, kelekean alhamdulillah, kentut alhamdulillah, bersin alhamdulillah, angop astagfirullah, bukan alhamdulillah. Kalau angop astagfirullah, ya, bukan alhamdulillah. Kesandung ojo alhamdulillah, kesandung ya istighfar astagfirullah. Gitu ya Bu ya. Nah, alhamdulillah dialamatkan untuk sesuatu yang nikmat, sesuatu yang enak, sesuatu yang baik. Meskipun alhamdulillah juga bisa untuk semua yang Allah berikan. Dikasih sakit, alhamdulillah, ada. Artinya dia merasakan sakit ini kasih sayang Allah. Bukannya dia mengumpat, mencela, mengeluh, dia malah bertahmid, memuji Allah. Alhamdulillah, dengan sakit ini dosaku digugurkan Allah. Jelas ya? Artinya alhamdulillah bisa untuk nikmat Allah, bisa juga untuk selain nikmat Allah. Artinya ya bisa musibah atau apa saja yang mungkin tidak kita suka, tapi kita meyakini bahwa itu kasih sayang Allah, rahmat dari Allah, boleh mengucapkan hamdalah. Maka orang yang selalu bertahmid, besok timbangan amalnya berat luar biasa. Kemudian yang keempat, kalimat yang ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan, yaitu gabungan tasbih dan tahmid tadi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Subhanallahil azim, Maha suci Allah yang maha azim, yang maha besar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, biasanya kalau ada yang biasa Yasin tahlil itu kan sering kita dengar dan kita baca. Nah, itu sering baca Bu. Paling pas membaca ini kalau mau rutin sebelum subuh. Sebelum subuh 100 kali. Nah, ada tambahannya istighfar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali sebelum subuh. Nah, sing angel ki sing sebelum subuh kuwi. Nek bacaane enteng gampang. 100 ya insyaallah gampang lah, ora suwi. Ning sing angel iki lho, nah kuwi. Ora tau tangi bengi ya angel. Wong subuhan wae telat terus. Dan barang siapa membaca zikir ini, Allah akan limpahi harta yang banyak. Jadi Allah akan beri harta yang banyak. Apa aja jenis hartanya? Bisa properti, bisa uang, bisa mas-masan. Sopo sing jenenge harta itu akan dibanyakin. Kalau dia peternak, yo kambingnya, sapinya mana wae wakan. Kalau dia petani, yo panennya selalu melimpah. Liane gagal panen, dia tidak pernah gagal
panen. Kalau dia punya bisnis dagang, dagangnya untung wae. Tapi ingat ya Bu, kalau membaca zikir yang tadi ini, yo tetap usaha. Ojo zikir Allah, aku kok ora sugih-sugih ya lho, ning omah ngene-ngene ora iso. Paham ya Bu? Ojo cuma zikir ngene tok ning ra salat subuh, sing penting wis zikir kan ben sugih. Subuhe ilang, ora bener. Salah pemikiran. Jadi ya tetap bekerja. Nah kerjaannya itulah nanti yang akan mendatangkan hasil. Allah yang memberikan. Allah yang memberikan. Tadi malam kajian akhir zaman, ada seseorang jamaah yang bertanya, karena dia pengantin baru, mau merintis usaha, dagang gampangannya. Dia bertanya, Ustaz, bagaimana sih sebetulnya dagangnya Rasulullah dan sahabat? Gampangnya tuh ya tanya ya gimana supaya kita dagang dapat keberkahan, dagang mendapatkan hasil yang berlimpah banyak sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Maka saya berikan masukan kepadanya tips tentang bagaimana kita berdagang. Ini ada yang pengusaha, ada yang dagang, ada ya. Dodol nyamleng itu kan dodol makanan gitu. Maka ternyata Rasulullah SAW itu mengajarkan sesuatu yang jarang diketahui dan jarang diikuti. Yes, karena rak ngaji, orang ngerti. Rasulullah mengajarkan kembali kepada niatnya. Jadi dagang ini niatmu apa? Usaha ini niatmu apa? Kerjamu ini niate apa? Nek niate golek rezeki kuwi salah. Aku tak kerja ya golek rezeki, ora usah digoleki wong rezeki iki wis dijatah. Wong ora kerja ya tetep iso mangan, betul tidak? Wong lara iso mangan, betul tidak? Wong lara, wong turu, iki kan ora kerja, Bu. Wong ning omah terus kan ya ora kerja, ya iso mangan, iso urip. Karena namanya rezeki sudah dijamin. Maka kerja itu bukan untuk cari rezeki. Kerja itu untuk berbagi manfaat. Kerja itu untuk apa? Berbagi manfaat. Yang kedua, kerja itu untuk mendapatkan kemuliaan. Maka kalau kita kerja mulia. Nek ora kerja ya ora mulia. Wong metu turu di sini, oh piye meneh? Enggak mulia di sisi Allah. Maka orang yang baik ya orang yang mendapatkan nafkahnya dengan cara hasil usahanya, dengan tangannya, dengan semua yang dia punya potensinya. Jadi kerja itu niatnya bukan cari rizki, tapi untuk cari kemuliaan, berbagi manfaat. Maka yang kedua setelah niatnya tadi benar bahwa saya niat kerja untuk berbagi manfaat, niat kerja untuk mendapat kemuliaan, maka yang kedua selalu memikirkan bahwa apa yang saya jual ini sudah ada yang punya. Jadi saya jual ini, saya dagang ini, saya kerja ini sudah ada yang punya, sudah ada yang akan merasakan, sudah ada yang akan mendapatkan. Paham? Contoh, Bu Rahmadi jualan tengkleng, sate dan sebagainya. Maka pada saat membuat itu langsung dalam benaknya, mungkin dalam ucapannya, ya Allah, saya sekarang motong kambing dua kambing ini sudah ada yang punya. Sudah ada yang apa? Punya. Atau kalau ibu jualan semangka, kulahan semangka berapa? Sekian kilo atau sekian kuintal, segampangannya berapa? Ada 100 gelondong semangka. Maka pahamkan dalam diri kita, ya Allah, saya kulaan semangka 100 dan 100 ini sudah ada yang punya semua. Jelas? Artinya kita dagangnya sama Allah. Jadi kulaan ki wis ana sing duwe, aku cuma nunggoni wae. Wongko sing duwe teko. Jelas? Itu prinsipnya. Maka kalau bisnis begini nggak akan stres. Karena sudah transaksi sama Allah. Ya Allah, aku dodolan iki wis ana sing duwe, aku cuma nunggoni tok. Ya dodol sembako ya nunggoni wae, mongko ana sing butuh kan tuku. Nah, siapa yang tahu kalau dia butuh? Kan ya Allah yang gerakin.
Jelas ya Bu? Maka prinsipnya gitu. Makanya nggak usah stres. Jualan itu bukan cari rezeki, wong rezeki sudah ditetapkan. Tapi carilah kemuliaan dan berbagi kemanfaatan. Maka pahalanya besar. Dodol tengkleng ya pahalanya akeh, dodol semongko ya pahalanya akeh, dodol online ya pahalane akeh. Nek urung ana sing teko, ya wis ngomong sama Allah, ya Allah, iki kok cek numpuk akeh rek dijiko-jiko. Tinggal ngomong ngoten mawon. Nanti Allah akan datangkan. Innalah yo langsung ana sing tuku barang wis rampung. Makane ra payu-payu. Semongko 1 siji 5 sing ilang. 95 iji utuh. Tak anteni 95 wong neh ki sapa jebule ana wong siji tuku kabeh langsung rampung. Paham ya Bu ya? Yang berikutnya, tips berikutnya kalau kita dagang ingin baik adalah maka mudahkanlah saat kita menjualnya. Ini belajar bisnis nih. Mudahkan menjual. Artinya nek wis merasa dapat untung ya wis aja diangel-angel. Semongko misalkan sak glondong regane misalnya regane 50.000 ya wis golek untung pira wis. Golek untung 10.000 ya wis didol swidak. Kalau sudah memang kita memang pantas dapat untung ya wis didol wae aja diangel-angel pokoknya nih rong payu 200.000 ora tak culuke. Wah, suwen. Dan itu mempersulit diri dan tidak memudahkan dalam jual beli. Maka juga sebaliknya, perhatikan ibu-ibu jika suka belanja, jangan menyusahkan dalam menawar. Karena yang disunahkan Nabi, yang dicintai Allah, baik penjual dan pembeli adalah saling memudahkan. Nek iso ra usah nawar. Jelas? Kalaupun nawar ya sepantasnya. Jelas ya Bu ya? Karena Allah akan ganti dengan lebih banyak. Orang nawar itu ciri orang miskin. Tenin. Dan itu akan menutup jalan rezekinya. Saya Bu pernah beli pepaya 2 gelondong di Magelang. Karena kebetulan waktu nengok ke rumah orang tua. Dari pasar kita mampir beli pepaya 2. Satu pepaya harganya 15.000, 2 30.000. Gelondong besar-besar. Ya yes, memang Magelang banyak pepaya. Dan bagi saya 15.000 murih bagi saya. Wong aku yo ora nandur dhewe. Aku yo ora ngangkut, ya tinggal tuku 15.000 dan aku punya uangnya. Gampangane nek tak ulungke 50.000 yo cek susuk iki. Ora repot itu. Apa yang terjadi Bu saat pulang? Dimarahi mama. Lah mama kan wong wedok ya takok. Mas iki tuku kates piro? 15.000 Mas. Yo larangmu. Wong aku wingi tuku 5.000. Saiki iki pates murah. Wis kowe keblondro kuwi wah. Tuku wis loro larang wae. Mbok dinyang Mas. Pemene kowe wong Semarang wong tukune numpak mobil. Kan saya ke pasarnya naik mobil. Wong kan delok iki mobil, ki wong Semarang ora wong kene kok dikentel. Kowe dikentel kuwi karo sing dodol. Ya wong wedok iki ya Allah. Sampai saya batin, ya mah wis ngono kabeh ning kene ya Allah. Karena dalam jual beli itu yang penting redho. Wong saya redho 15.000, dia juga jual 15.000 dengan harga begitu nggak saya tawar ya terserah. Kalaupun ada kecurangan, dosa tanggung dia, selesai. Misalkan dia bilang pates saya apik padahal bosol. Ya celaka ya tanggung sendiri, urusannya bukan sama kita. Keblondrok orang urusan kita, terserah dia. Dan mengambil keuntungan lebih besar dari harga pokok itu nggak ada larangan. Kulaane 100 didol 500 ora masalah. Asalkan sama-sama apa tadi? Redho. Dan nggak usah banding ke Bu ning kono wae entuk 10.000 wong jenengan 20. Ya wis tuku kono ngapain rene. Itu gelake sing dodol. Kowe nek yakin kan ya itulah rezeki. Kadang kene ana kates kok lewat kates kok iki sing dituku. Bener tidak? Wong akeh sing dodol tengkleng kono tengkleng kok yo rono ning nyamleng lho. Aku yo heran kok. Itulah Allah. Maka kalau berbisnis sama Allah tuh begitu.
Wis iki ana sing duwe, tangkleng iki wis ana sing tuku engko tenang. Nek urung entek wis enteni wae. Karena memang bisnis kita sama Allah ya begitu. Dan mudahkan. Mudahkannya artinya ora sangangel-ngangel. Nek wis nawar ya wis monggo Ibu. Misalkan kita jualnya tadi 60.000, dia nawar 55 wis monggo, wis bar. Sing penting wis entuk untung gitu loh. Nah, yang berikutnya yang luar biasa kalau Ibu pingin berkah jualannya, dagang usaha apa saja, yaitu selalu bersedekah saat menjualnya. Artinya apa? Beri kelebihan. Beri kelebihan. Gampangannya apa? Kayak bonus. Itu sedekah. Contoh misalnya tuku beras, ya wis tuku 5 kilo diangeti sithik. Ya iki sedekah. Diangeti kuwi sedekah. Dan itu yang membuat Allah redha, dibuat oleh Allah banyak pelanggan ke situ, tambah laris, tambah sugih. Nah, misalkan nih tengkleng ya kayak bonus kerupuk gratis. Itu santai. Ora sate ini sing gratis, kerupuk lah lumayan. Nek ora minumnya gratis, pokoknya ada lebihan. Itu seneng sekali. Dan itu yang dilakukan Rasulullah dan sahabat selalu melebihkan. Takut hilang habis, enggak, ternyata ya malah diganti lebih banyak. Selalu ada yang bisa dilebihkan. Masya Allah. Jadi ada service excellent ya, pelayanan terbaik. Yang itu tidak diomongkan di awal. Artinya diomongkan di awal nih tuku ning nggonku kok tak kei bonus iki bonus. Oh, iki ora sedekah iki jenenge. Itu namanya sudah jualan transaksi. Enggak, sedekah itu sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, yang tidak dipublikasikan. Dan kalau bisa ya sembunyi-sembunyi. Misalkan pada saat dia beli, tambahin ning wonge ra ngerti. Tambahin ning wonge ra lho. Kok ono anu garam sak, aku padahal ora tuku garam kok. Sesuk teko meneh, Bu. Wingi kok ketoke kleru ya, Bu. Kok ono garame ning ngene ndoke. Oh, mboten napa-napa kula tambahi. Oh, nyuwun sewu, Bu. Mboten kula pun mboten beto mawon. Seneng ra kira-kira. Ya seneng bar ki sesuk tuku terus ning kono. Dan bener itu luar biasa. Dan saya belajar juga dagang ini selain Rasulullah dan sahabat ini ya ibu saya itu punya kebiasaan yang sama. Karena ibu saya itu jualannya bumbon. Namanya apa namanya? Bumbu pawon ya, ono jahe, ono kencur, ono dong jeruk, ono dong salam macam-macam. Kuwi nek ono sing tuku ditambah ora tuku jeruk dikei jeruk. Monggo Bu, mboten kula mboten jeruk, mboten apa-apa niki. Padahal tukune jahe, kei kencur. Mboten Bu, mboten apa-apa Bos. Niku. Dan ibu saya seneng begitu. Sampai akhirnya ngomong, "Ri, ngerti ra? Aku ki kulaan jahe 10.000 tak dol sampai 100.000 ngono." Jadi badine iki akeh. Ya kenapa? Ya karena orang seneng beli di situ. Orang jaluk dikei. Kadang ora gelem. Ning ya ana sing dikei aku lihat sendiri itu, Bu. Itu ya akhirnya ra gelem sing kuwi. Pun Bu, aku mboten kula jeruk. Wong mboten apa-apa tapi wis Bu ganti wae dong salam. Akhirnya ganti dong salam. Ya ora apa-apa, memang dia ndak suka dikasih itu daripada enggak manfaat. Akhirnya minta yang manfaat saja. Ya diganti sama ibu saya. Tetap memberi. Dan yang lucu lagi ibu saya itu kadang sering saya yang marah juga karena jualannya di pasar Pedurungan. Ini ana wong ngamen iki lho. Mesti dikai, urung nyanyi wis dikai. Jadi paling seneng kalau ke tempat ibu saya. Sedino gini ana 10 lho ngamen, ana sing bencong, ana sing cah cilik, ana sing cah tatoan, wah macam-macam ngamen. Neng ibu saya itu mesti langsung dikasih. Urung nyanyi wis dikai. Wis apal ngono. Lah kadang saya negur, Bu, ngono urung kei ngono. Daripada nyolong wis ngono tok. Jadi ibu saya itu ternyata niat memberi itu untuk membuat dia supaya tidak melakukan maksiat. Lebih baik begitu daripada maksiat itu loh. Daripada dia ngambil uang harta dengan cara maksiat, ya mendingin gitu. Itu ibu saya. Wah, saya belajar juga. Wah, ini jiwanya nyoh-nyohnya gitu wis ora mikir aduh, mikirnya sederhana mau pasar. Nah, ini cara bisnis ibu saya. Padahal pasarnya ibu saya, kiosnya itu ya nyelempit, ya tersembunyi. Gampangane ra strategis, hitungan marketing itu wis kaya nyamlong hitungannya itu. Ketoknya iki hangel iki pelanggan teko ngene. Kan ya iso teko. Saya pernah makan gudeg apa itu yang di daerah deket
Poncol itu loh Bu, sing terkenal gudeg apa ya? Koyor itu loh ya, terkenal. Saya diajak teman ke situ. Tat sudah pernah beli ini, ramai sekali Tat. Ternyata gangnya sempit, mobil ra iso mlebu, mlaku sih ya Allah, sing dodol sampai ra ketok. Saking akeh pelanggan antri ngadeg ngono yo gelem ngadeg kok Bu, hanya untuk mendapatkan itu. Ya ternyata memang begitulah jalan rezeki. Ternyata tempat itu kadangkala belum tentu sepi atau rame. Wong tempat lempit yo akeh sing goleki. Jelas ya Bu ya. Makanya kita berbisnis bukan hanya urusan dunia tapi urusan akhirat. Ya yang terakhir dalam berbisnis tipsnya selain tadi dilebihkan. Jadi dilebihkan itu artinya ya bersedekah lah, tambah yopo itu. Maka yang terakhir ibu-ibu dalam berbisnis, dalam berdagang yaitu senantiasa ya mengisi dengan zikir kepada Allah di saat kosong atau sepi. Artinya memanfaatkan. Nek lagi nggak ada yang datang dan sebagainya, ya wis gue ngaji, gue zikir, kembalinya ke Allah. Semuanya curhat sama Allah lah. Itu. Nah, mengingat Allah di saat-saat kerja, saat-saat ini penting. Usaha apa saja. Artinya kita ini hanya berbagi apa tadi? Manfaat. Ya wis toh saat tidak ada yang datang ya kita bisa untuk ibadah kepada Allah dengan hal yang lain. Dan zikir itu ya salat, ya baca Quran, ya megang tasbih, ngomong apa zikir. Jangan sampai maksiat. Karena maksiat itu nutup jalan rezeki. Rezeki ini wis ono ning asret. Itu karena maksiat. Nah, ini ya Bu ya, tambahan-tambahan saja. Berikutnya kita lanjutkan hal yang membuat kita berat untuk pahalanya kita di mizan selain kalimat tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yaitu bacaan Quran kita. Bacaan Quran kita. Ketahuilah ibu-ibu sekalian, bacaan Quran itu setiap hurufnya dilipat gandakan 10 kebaikan. Maka kalau kita baca Quran, ya berapa banyak yang kita baca, ya berapa banyak pula Allah akan, seberapa banyak pula Allah akan berikan. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim saja itu sudah 19 huruf. Sudah 190 kebaikan. Kalau dibacanya di bulan Ramadan, satu hurufnya 100 kebaikan. Dilipat gandakan lebih banyak. Dan kalau bacanya di Masjidil Haram, lipat ganda lagi lebih banyak, 100.000 kali. Wah, enak. Makanya membaca Al-Quran itu keutamaan. Bu, tips ya buat jenengan. Kalau jenengan punya masalah apa saja, ruwet wis, angel tenan. Wis puyuh iki carane piye iki, maka bacalah Quran. Ibu sakit kah? Ibu lagi punya utang kah? Punya tugas yang numpuk belum selesai kah? Dan lain-lain dianggap ruwet, angel rak nyampung rampung, maka bacalah Quran. Semakin ruwet, semakin banyak yang dibaca. Biasanya setengah juz, ya sak juz. Biasanya sak juz, ya rong juz. Biasanya rong juz, telung juz. Pokoknya sing akeh. Dari kebiasaan. Nek orang duwe masalah normal sak juz. Nek duwe masalah tambah. Jelas ya Bu? Ojo malah ninggalke. Ora ngaji napa? Wah, urusanku akeh. Malah ditinggalke malah ruwet. Dan Al-Quran itu luar biasa, mukjizat. Allah akan beri kemuliaan kepada siapa yang membacanya. Di dunia menjadi keluarganya Allah Ta'ala. Ini jenengi keluarga ini mesti diurusi. Dan para pembaca Al-Quran itu ahlullah, keluarganya Allah. Dan Allah sudah akan ngurusi kita. Harus kita rasa ngurusi, Allah yang rampungi. Allah yang kerja. Kita tidur, Allah yang
kerja. Tiba-tiba ada saja jalan keluar. Arep bayar utang ra ono duit, maca Quran. Delalah kok ya ono sing teko ngeki rezeki. Bisa bayar utang pas butuh, pas ono. Jelas ya, Bu? Lakukan aja. Karena memang itu tipsnya. The best, terbaik baca Quran. Selain pahala yang berlipat-lipat. Berikutnya, amalan yang ringan tapi berat di timbangan, yaitu ini bukan ringan ya, berat jadinya amalannya. Sholat, Bu. Karena sholat itu ya berat bagi orang yang males, ringan bagi orang yang khusyuk. Sholat itu berat bagi orang yang males. Baca Quran itu ya berat bagi yang males, ringan bagi orang yang khusyuk. Enteng. Nah, prinsip saya mengajarkan kepada jamaah dan selalu saya sampaikan adalah kalimat, jika berjumpa dengan kebaikan, amal soleh dan cepet dikerjake, rasah kakean mikir. Kone kakean mikir akhirnya rasido. Bar subuhan ngaji ra ya enake, sik ngaji ra. Ora, udah mikir. Maka kalau ada kebaikan segera kerjakan, rasa kakean mikir. Tapi kalau maksiat, mikir sing suwi, ojo kerjake. Mikir sik, ono tas iki, ono HP ning kono iki gletake sik jiko ra ya. Mikir sik sing jiko ra ya. Sah, moh. Mikir sik. Ya jelas ya, Bu ya. Mikir sing suwi sik. Iki nek tak lakoke engko piye dampake bla 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 bla. Wis ora gitu. Jelas. Kita dagang jualan juga begitu. Nek apik langsung kerjake, nambah rasa kakean mikir. Misalkan mau semongko, misalkan tuku per kilo piro? Per kilo 5.000 misalkan. Ditimbang ono 10 kilo ya kudune bayar 50. Dan ternyata kita lebihi tambahi melon. Nera ternyata timbangannya anget 5,5 kilo. Ya wis bayar 5 kilo mawon. Jelas? Sing setengah rasa bayar itu seperti itu bisnisnya itu. Dan itu rasa kakean mikir, rasa saya tak pikir kita tambah iki melon gini. Semen. Berbuat baik langsung check up. Karena kalau terlalu dipikir kelamaan akhirnya rasido. Tapi ini maksiat, Bu. Saya ngurangi timbangan misalkan. Kini tak angeti aku nggo rugi. Nek pas wae aku yo cek rugi. Lah nek mikir ngono sik, tapi nek kok tak lakoke aku dosa, sesuk nang neraka. Daripada aku entuk duit ra malah berkah, ora wis ra apa-apa lah. Bismillah. Diangetin nek ra yo pas lah minimal gitu. Tapi kalau bisnis sama Allah tuh enggak perlu takut. Paham ya, Bu ya? Enggak perlu takut. Wis ana sing duwe. Saya tuh punya jualan ya jane aku ki ora pedagang ning yo seneng dodolan ngono wae lah. Contoh ya, Bu, saya itu punya speaker Al-Qur'an. Speaker Al-Qur'an itu saya nggak pernah kulaan banyak, semuanya paling 5 atau 3, semuanya sih butuh gue lah. Saya kadang sering upload di WhatsApp, di status dulu, Bu. Ya jual speaker Al-Qur'an, monggo. Wis ngono tok wae. Kadang nanyain, harganya berapa, Tat? Harganya 300.000. Wis ngono tok. Habis itu ya takok tok, ora masalah. Memang bukan dia pemilik speaker ini. Sampai suatu saat ada yang datang, Tat, ada speaker, Tat. Oh ada, padahal wis suwi ra ono sing tuku. Artinya sudah ada yang nanyain, tiba-tiba ada yang datang mau beli speaker Al-Qur'an. Berapa, Tat? 300. Ya langsung dibayar, rampung. Oh berarti speaker ini memang nunggu tuannya. Rampung, ternyata suwi ini ra karuan, paham? Lama di rumah saya ya ngendon ning gone etalase. Saya juga nggak jual, paling upload yo kata-kata. Memang bukan milik dia. Miliknya orang yang dari Lampung, tiba-tiba datang nanya speaker, oh, kok Lampung, Bu? Dituku, ya wis ya memang milik dia, wis gampang gitu loh. Nah prinsip kita jualan kalau ada yang begitu ya sudah yakini aja nih ada yang punya, nih burung teko wonge. Saya jual logam mulia, emas juga begitu. Nanya, Tat ada nggak yang 5 gram? Habis, ya memang bukan rezekinya dia. Selain itu ada, ndak, Tat? Selain itu dia ndak mau, berarti memang bukan rezekinya dia. Ternyata yang dia ndak mau yang 2 gram, yang 1 gram, wis ono sing duwe liyane. Wis prinsip gitu.
Nah kalau mau besok saya kulake, kita belikan. Oh iya Ustaz, ini saya transfer, besok saya belikan. Ya siap. Dah, begitu aja. Kita itu ya andu manfaat, hanya perantara. Tutul panganan iso ngoten niku mawon lah. Andum perantara. Semuanya dibikin nyaman bisnis sama Allah. Nah, ini ya ibu-ibu. Jadi berharap kita ini selalu berusaha nyenengke lah Allah Ta'ala. Nah kembali, kalau sholat itu benar-benar istimewa. Selain baca Quran, semua urusannya mudah, sholat apalagi tambah mudah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Maka kalau kita punya kesulitan apa saja, sholatlah. Nek sholat 5 waktu urung cukup, urung kabul kajate, urung sukses yang dikarepke, tambah sholat sunnah, rawatib. Durungi tahajud, durungi duha, durungi sampai tasbih, kabeli, ya aja bubar berkira salat meneh, wis entuk, ya jangan. Karena kita ingin mendapatkan kemuliaan pahala yang bukan bonus. Tak ulangi ya Bu, bukan bonus. Jadi rezeki gampang, duit gampang, harta akeh itu bonus. Karena yang kita kejar bukan itunya. Bukan rizki materi, bukan yang kita kejar pahala. Delalah dikai sembuh itu bonus. Delalah yo gampang untuk duit itu sembuh. Itu sembuh itu bonus. Delalah anak wae itu bonus. Untuk jodoh bonus, untuk anak itu bonus. Karena niat kita beramal bukan untuk dapat bonus tadi. Itu hanya bonus saja kok. Yang kita inginkan pahala. Pahala itu berarti ingin mendapatkan keredoan Allah. Aku sholat men Allah redho, aku ngaji men Allah redho, aku mau Quran men Allah redho. Nek Allah redho, Allah seneng, ora usah dijaluk dikei. Wis wayahe wis teko. Jelas ya Bu? Nah ini sholat. Dan sholat ini kenapa berat timbangannya? Karena satu kali sholat itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Salat maghrib sekali, pahalanya seperti salat 10 kali. Kalau sehari semalam 5 kali, ya berarti seperti sudah salat sehari semalam 50 kali. Makanya berat timbangannya. Belum lagi yang awal waktu, nek lagi jamaah, wah tambah berat meneh. Pemeneh ning Masjidil Haram, Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi tambah banyak lagi pahalanya. Ini ibu-ibu sekalian. Jadi sholat itu memberatkan timbangan. Ya Allah, jamnya cepet men. Wis suwi ra ketemu ya Bu ya. Insyaallah. Oke, berikutnya ibu-ibu, yes, besok-besok kita sambung lagi aja. Tutup sih. Bisa kita lanjut lagi. Tanya jawab kurang ana wektune ya, nek ana sing arep takok ya. Pokoknya jam 11 selesai gitu ya. Apalagi zuhur sekarang lebih kasih. Monggo, matur suwun. Ya, Ibu sebelum ada pertanyaan, mengingatkan kembali tahun kemarin Ustaz kita pernah sholat tasbih ya di SPBU Ungaran di rest area. Oh kita pernah ya? Iya. Oh lupa. Iya. Oh iya. Tadi begitu Ustaz membicarakan tentang sholat tasbih, saya teringat setahun yang lalu. Iya. Sebelum pandemi ini datang. Iya. Apakah bisa dilakukan kembali Ustaz? Mohon masukannya. Ya insya Allah bisa. Apalagi kalau kita tempatnya luas. Sekarang kan jaga jarak juga mampu, gak ada masalah. Artinya kadang-kala itu kita perlu melakukan pemaksaan untuk sesuatu yang baik. Contoh, kita pernah sholat tasbih jamaah dulu sama-sama di rest area. Ada loh yang habis itu nggak pernah sholat lagi sampai sekarang. Bener tidak? Maka dengan momentum ada lagi ya ikut sholat lagi kan gitu. Kadang itu orang butuh motivasi. Bisa dengan paksaan, bisa karena bujukan teman, bisa karena ikut-ikutan. Awalnya memang melu-melu, kecipratan pahala. Sama dengan ngaji kayak gini ya Bu ya.
Itu di zaman Nabi, kata Nabi SAW, orang yang duduk di majelis ilmu itu akan didatangkan malaikat, dan malaikat mendoakan untuk mereka ampunan dan rahmat. Dan ada orang, kata Nabi, yang cuman sekedar lewat itu juga ikut mendapatkan ampunan dan rahmat. Cuman lewat. Orang lungguh lewat. Telat pun dapat. Tenang ya Bu ya, yang di bawah. Yang telat-telat duduknya di bawah, insya Allah apalagi telat duduk, wah itu tetap dapat ampunan dan rahmat. Lah wong lewat tok itu dapat kecipratan. Ya. Itu keutamaan yang namanya majelis ilmu. Maka ada orang yang mungkin gak sengaja niatnya, aku ki jane niate ora melu salat tasbih malah dijak salat tasbih, tak pikir piknik neng rest area malah. Iya, awal tapi dapat pahala, jelas ya, dapat rahmat dan ampunan. Monggo aja kalau ingin mengadakan, ya saran saya masjidnya besar, bisa jaga jarak, kita lakukan lagi dengan baik. Sing jelas orang bengi gitu ya. Tidak malam ya, kalau bisa siang. Monggo. Kalau di Masjid Agung bagaimana? Masjid Agung bagus, ya. Boleh, enak di sana. Ya, nanti akan kita bicara. Cuman yo izin sih yo. Iya. Ojo nganti tekan kono utuk-utuk aliran ndi engko malah repot. Putih-putih kabeh, malah kok dibubar ya, harus izin. Karena kalau bukan rumah kita, bukan masjid kita, jangan. Harus ada kulon lah intinya. Boleh Masjid Agung bagus. Ya, baik, nanti akan kita bicara. Siap. Ibu ada yang mau bertanya? Monggo. Ya, silakan. Iya, siap. Salam. Oke, keras kok. Yuk. Nggak usah, nggak apa-apa. Ada transaksi, sudah terjadi transaksi dibayar secara angsuran. Terus di tengah perjalanan angsuran itu orangnya komplain, mungkin masalah harga dan lain sebagainya, komplain masalah harga. Pada akhirnya dia meminta uang harga diturunkan. Dengan terpaksa penjual menurunkan, tapi tidak ikhlas. Itu terlihat dari ini ya, raut wajah dan sebagainya. Terus itu untuk rezeki, misalkan sudah lunas, rezeki yang diterima dengan cara perdagangan seperti itu untuk pembeli itu termasuk halal apa halal? Ya perhatikan ya Bu, untuk pembeli tadi itu tidak dibenarkan, penjual pun juga tidak dibenarkan untuk memberikan kompensasi. Karena apa? Sudah akad di awal. Maka akad ini tidak boleh diciderai, kecuali ada klausul garansi. Ya memang sudah disampaikan, jika barang saya nanti ada ini bisa melakukan akad ulang. Nah kalau ada klausul itu gak masalah, sama-sama redho. Tapi kalau enggak boleh, haram. Misalkan aku dapat barang delalah yang sudah saya dapatkan ini sudah redho, penjual juga udah redho, dengan sistem yang udah redho, udah di tengah perjalanan ada masalah, ya sudah resiko. Yang jelas resiko di mana? Kalau memang ini cacat, nyun sewu ya, tidak baik, ya penjual yang nanggung dosa. Selesai begitu. Kalau penjual ini menzalimi saya, pembeli, maka dosa saya akan berikan kepadanya. Kalau tidak, pahala dia akan diambil untuk saya. Selesai. Jadi bisnis itu enak. Nah penjual pun begitu. Saat dia sudah menjual dengan apa adanya, baik, ternyata diklaim rusak. Padahal sih rusaknya dia ini. Misalkan ya saya, dan dia mengklaim bla 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 bla, ya sudah. Karena dia memaksa daripada hubungan congkrah dan sebagainya, ya sudah saya mengalah. Dan mengalah ikhlaskan saja, anggap sedekah. Maka juga sama. Nanti kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik.